Oke, jadi gini, saya sadarkan dulu Anda, agama Anda itu agama pagan dari Barat, nggak ada hubungannya dengan kami. Kami di sini ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu tidak mengenal agama Kristen. Ini apa agama Kristen ini? Agama apa ini Kristen? Agama dari mana Kristen ini? Siapa nabi-nabi yang mengajarkan menyembah manusia? Itu dulu. Jadi jangan Anda karena Anda tidak belajar gitu loh. Anda harus tahu agama Anda itu adalah agama Katolik pertama kali mencuri kitabnya orang Yahudi. Jadi Anda jangan mengatakan bersanding dengan mesra ditertawakan orang. Anda ditertawakan orang Yahudi. Anda harus tahu kitabnya orang Yahudi itu mengalami evolusi dari kitab Tanakh Yahudi yang diterjemahkan pada tahun abad 3 sebelum Masehi. Diterjemahkan oleh orang-orang rabi-rabi pada masa itu. Sekitar 70 sampai 72 rabi-rabi yang diperintahkan kemudian oleh Ptolemy II, Kaisar Ptolemy II. Di abad ketiga sebelum Masehi, sekitar tahun 270-an sebelum Masehi. Diperintahkan oleh kekaisaran kepada rabi-rabi untuk menerjemahkan dalam bentuk Septuaginta. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini yang sudah hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Alexandria, Mesir, itu mereka sudah terpapar ajaran Helenisme, di mana Mesir pada saat itu memang dikuasai oleh orang Yunani. Mereka menggunakan bahasa Septuaginta sebagai bahasa internasional. Jadi perjanjian lama kemudian itu melalui proses yang panjang baru disebut perjanjian lama. Dan itu bukan kemudian, Anda harus tahu bahwa itu tidak diakui kemudian oleh internal Yahudi sebagai firman Tuhan. Dan memang perjanjian lama milik Kristen itu bukan firman Tuhan. Itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi. Lalu kemudian oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian dan Hesesius diedit sampai kepada abad keempat. Dipertemukanlah terjemahan editan ini dengan buku-buku pagan milik Kristen, yaitu perjanjian baru, sehingga diklipping menjadi satu bundel. Lalu kemudian Kristen jadikan itu sebagai kitab. Itu kitab curian itu. Anda harus tahu itu kitabnya bukan kitabnya Yahudi. Perjanjian lama itu adalah kitab editan dari terjemahan kitabnya Yahudi, kitab yang diambil secara tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengatakan Tuhannya Yesus tidak mengenal Allah, pahami dulu, orang Yahudi tidak mengenal Theos. Coba Anda baca original teks kitab saudara. Di dalam itu bertaburan Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama Theos, Logos itu adalah Theos, Logos berubah menjadi daging. Itu ajaran Roma Yunani, ajaran Helenisme dikawinkan dengan ajaran paganisme. Lahirlah agama Anda Katolik. Anda harus malu itu. Anda harus malu. Dari mana konsep Kristen ini ya? Dari ajaran paganisme Trimurti. Ajaran-ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Itu agama Katolik. Yang dikawinkan kemudian dengan kitabnya orang Yahudi, muncullah Katolik. Sehingga ketika Anda mengatakan mereka tidak mengenal Allah, dan setelah saya bacakan dari Al-Quranul Karim, kemudian nanti akan saya bacakan kepada saudara tentang apa yang tertuang di dalam Septuaginta meskipun sudah diedit. Wa ma qadarullaha haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basarin min syai'. Kul man anzalal kitabal ladina ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'aluna qarantisa tubdunaha wa tuhfu katsira. Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang telah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi Allah, bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, Tuhan kami memerintahkan kepada Nabi Musa kemudian untuk meneguhkan Taurat kepada kaumnya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birasalati wa bikalami fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang ada pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku berupa Taurat. Sebab itu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku wahyukan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur.
Lalu Allah mengatakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'husu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Allah mengatakan, dan kami telah menuliskan untuk Musa Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi Anda mengetahui tentang Allah, tentang Hasem itu minim. Kenapa? Karena kitab Anda menggunakan bahasa Yunani. Mana bisa Elohim Hasem diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Nggak bisa. Makanya kami di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, qul amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma uti Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak keturunannya, juga yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi ajaran Islam dan ajaran Yahudi itu adalah ajaran yang bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tak ajarin sedikit, kurang lebih 30 menit. Orang-orang Yahudi mengenal Tuhan mereka dengan sebutan El, Eloah, Elohim, Elohai, Saddai, Sepaot. Tidak pernah mengenal Tuhan itu dengan sebutan Theos. Sedangkan Tuhannya, sembahannya itu Tuhan kalian tuh, Tuhan dari Romawi. Nah, ketika Anda ingin mengenal Tuhan, berfirman Tuhan pada nabi-nabi, pada Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani, maka ketika disepadankan dengan bahasa Arab, mereka menyebut Yod-He-Vav-He, kami mengenalnya Yahuwahu. Ketika mereka menyebutnya Elohim, kami mengenalnya dengan Allahumma. Ketika mereka menyebutnya Al-Ali atau El, kami menyebutnya dengan sebutan Ali, Al-Ali. Ketika kemudian mereka menyebutnya Eloah, kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Ketika kemudian mereka menyebutnya Elohai, maka kami menyebutnya Ilahi. Ketika mereka menyebutnya Saddai, kami menyebutnya Al-Qadir. Jadi Anda tidak bisa 17 nomor 7 dikatakan, aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi sembahanmu secara turun-temurun. Jadi Anda tidak bisa kemudian membatasi itu. Justru yang bermasalah itu dewa kalian. Orang Yahudi hari ini mengklaim. Kamu temukan orang Yahudi yang ada di Indonesia ini, Anda cari, temukan mereka dan sampaikan kepada mereka, kenapa kalian menerjemahkan Septuaginta, kitab Tanakh kalian ke dalam bahasa Arab, Yod-He-Vav-He, Hasem, Adonai dan Eloah kalian terjemahkan dengan kata Allah. Nah, sedangkan Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Allah tetap diterjemahkan dengan sebutan Allah. Sedangkan mereka, Yod-He-Vav-He, mereka terjemahkan dengan sebutan Allah. Berarti mereka orang Yahudi yang mengklaim bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Kami kagak. Nah, sekarang Septuaginta, ada nggak kata Elohim di dalam? Ada nggak kata Elohim? Ada nggak kata Eloah? Ada nggak kata Elohai? Ada nggak kata Saddai di dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Yang ada Theos. Coba Anda lihat di Google. Theos artinya apa? Dewa. Anda yang menyembah dewa. Oke. Ya.